Shalom jemaat Tuhan sekalian, selamat datang di dalam ibadah online Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Di momen ini tentunya momen yang spesial untuk kita, oleh karena kita bersama-sama akan beribadah dan merayakan ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church yang ke-8. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian, mari persiapkan hati untuk beribadah dan merayakan momen ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus akan melawat kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Selamat kita berjumpa kembali. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, khususnya bagi GKI Unlimited Church, karena anugerah Tuhan memasuki usia yang ke-8. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua berdiri. Kita akan merayakan kebaikan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Yesus namanya. Mari dengan sukacita rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kebaikan dan kedahsyatan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia baik. Nyanyi dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara, katakan. Pada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita lebih lagi bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Dia sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih bersukacita lagi. Yes. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara, baik bagi saya, baik bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia sungguh baik. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, mari angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Berikan sorak-sorai pujian, kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk kembali. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh merayakan kebaikan-Mu. Kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau akan memberkati kami. Kami mau terus bersuka cita sampai akhir daripada ibadah ini. Terima kasih Bapak di dalam surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik jemaat Tuhan. Mari kita tetap tenang. Kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan. Kita punya Bapa yang setia, Bapa yang baik. Haleluya. Renungkan kebaikannya. Terima kasih Bapa. Engkau setia.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Mari sama-sama kita katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu tahu caranya memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Angkat pujian ini, katakan, Kau yang lebih tahu cara untukku. Amin. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau Bapa yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di momen ulang tahun Gereja UC yang ke-8, kami bersama-sama umat-Mu datang memuji dan menyembah-Mu. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami atas segala pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selama 8 tahun. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, bersama di dalam kami merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang kami dengar pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan sedang membimbing kami, Tuhan sedang mengarahkan kami, Tuhan sedang menolong kami, untuk kami dapat berjalan di tahun-tahun yang akan datang dengan banyak mujizat dan pertolongan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami. Roh Kudus, tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat yang mendengarkannya. Kami semua boleh dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berjalan kepada mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di momentum ulang tahun Gereja Kemah Injil Unlimited Church yang ke-8 tahun, Tuhan menaruh tema di hati saya untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu Rise to Level Up. Untuk itu mari kita bersama-sama memikirkan dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak harus merasa puas kalau kita hanya berada pada level di mana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Kita merasa puas dengan keselamatan yang kita terima. Kita merasa puas dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tahukah saudara bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa yang Dia akan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sedang mempersiapkan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang baru yang tidak kita pikirkan, yang Dia sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat cerita firman Tuhan ini, di mana murid-murid ketika menerima perintah dari Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan pada waktu itu Yesus sendirian untuk berdoa dan dia meminta murid-muridnya untuk mendahulunya ke seberang. Dan apa yang terjadi ketika murid-murid berada di tengah-tengah danau itu?
Alkitab mencatat dengan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa mereka mengalami badai angin sakal yang membuat perahu mereka terombang-ambing. Sehingga mereka dengan bersusah payah, mereka dengan begitu penuh dengan ketakutan pada malam itu, berusaha untuk mendayung perahu mereka untuk sampai ke seberang. Namun karena badai angin sakal itu memaksa mereka untuk tetap berada di danau itu, sehingga mereka tidak sampai ke seberang. Saudaraku yang kekasih, ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya bertanya, mengapa kita mengikuti Tuhan, kita selalu diizinkan badai dalam kehidupan ini? Seperti yang dialami murid-murid, saudara, mereka taat kepada perintah Yesus. Tetapi waktu mereka taat perintah Yesus, mereka mengalami badai di tengah danau itu. Jadi saudaraku, ternyata kita ikut Tuhan tidak lepas daripada badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi datangnya badai itu. Seperti tahun ini kita alami badai COVID. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi badai COVID ini bisa melanda Indonesia, bahkan melanda kota kita. Bahkan sampai hari ini, saudaraku, badai itu belum berlalu. Kalau seandainya seseorang sudah bisa memprediksi datangnya badai itu, maka saya percaya bahwa kita semua akan mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menghindari badai itu. Sedapat-dapatnya kita menghindari badai itu. Tetapi pada kenyataannya, kita semua tidak bisa memprediksi datangnya badai itu. Kapan dia datang, dari mana dia datang, bentuk apa badai itu, kita tidak tahu. Tetapi saudara, ketika badai itu datang, ternyata Tuhan izinkan itu untuk melihat di level mana kehidupan kita berada. Di level mana kehidupan rohani kita berada. Jadi saudara, kadang-kadang badai itu akan menampakkan level kerohanian kita. Untuk itu hari ini saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama melihat bagaimana kita rise to level up. Bagaimana kita bangkit untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bagaimana kita bangkit untuk naik ke level yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, mari kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau rise to level up, maka satu kata yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, yaitu harus ada keberanian. Kalau kita mau rise to level up, kita mau bangkit ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih baik, maka hanya satu kata yang saya sampaikan kepada kita hari ini, yaitu kita harus memiliki keberanian. Sebab tanpa keberanian kita tidak akan pernah untuk melangkah. Kita tidak akan pernah maju. Kita tidak mampu untuk bisa memikirkan hal-hal yang ada di depan kita. Dan kita berusaha untuk melampaui hal-hal itu. Nah saudaraku yang kekasih, berani bukan berarti karena kita biasa. Orang bisa berani karena dia biasa melakukan hal itu. Orang bisa berani karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang dia kerjakan. Tetapi dalam hal berani, saudara, yang saya maksudkan adalah berani karena kita percaya. Kita percaya karena kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Jadi saudara, keberanian kita bukan datang karena pengalaman. Keberanian kita bukan datang karena
kepintaran, kecerdasan kita. Bukan datang karena titel dan jabatan kita. Bukan datang karena kita memiliki harta, kekayaan, posisi. Sehingga itu membuat kita berani. Tetapi keberanian itu datang karena kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat 3 hal. Berani di dalam hal apa supaya kita bisa rise to level up. Kita bangkit di dalam kehidupan rohani kita. Bahkan di dalam kehidupan jasmani kita. Di dalam segala hal. Untuk kita bisa mencapai level yang lebih tinggi yang Tuhan siapkan buat kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita berani untuk keluar dari batas-batas kebiasaan. Sekali lagi, berani di dalam hal apa? Berani di dalam kita keluar dari batas-batas kebiasaan. Ayat 28 berkata seperti ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, kalau engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara, Simon Petrus adalah seorang nelayan tulen. Berpuluh-puluh tahun dia ada di danau itu. Dan yang dia tahu ialah bahwa ketika dia ingin menyeberang danau itu atau menangkap ikan di danau itu, dia harus memakai perahu. Itu adalah batas kebiasaan yang dia lakukan dari hari ke hari sebagai seorang nelayan. Tetapi luar biasa dari perkataan Simon Petrus, dia berkata di ayat yang ke-28, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara, Tuhan berbicara kuat di hati saya. Bahwa orang tidak akan pernah rise to level up kalau dia tidak pernah berani keluar dari batas-batas kebiasaan yang dia anggap itu sudah menjadi kemajuan kehidupan rohaninya. Petrus bangga dengan perahu dan dia bisa menyeberang dengan perahu. Tetapi waktu dia lihat Yesus, dia melihat sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya. Yesus bisa berjalan di atas air. Dan saudara, ada keberanian di hati Petrus untuk keluar dari perahu. Dan saudara tahu itu jam, bukan pagi, bukan siang, tapi tengah malam, saudara. Gelap gulita di danau itu. Tetapi Petrus berani. Dan dia berkata, aku mau keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Hari ini saudara, beranikah saudara keluar dari kebiasaan yang saudara anggap saudara telah maju di dalam hal itu? Apakah saudara berani keluar dari kebiasaan saudara? Apakah saudara punya keberanian untuk keluar dari sistem rohani saudara yang saudara anggap bahwa saudara telah berdoa berjam-jam, saudara anggap bahwa saudara sudah melayani Tuhan, saudara anggap saudara sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan saudara berpikir bahwa itu sudah memajukan iman saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau agar kita keluar lebih lagi untuk berjalan di dalam kemustahilan. Dan saudara, hanya Petrus dari sekian banyak murid-murid yang ada di perahu itu yang bisa berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini apa batas-batas kebiasaan yang menghalangi saudara untuk saudara rise to level up? Apakah saudara puas dengan kebiasaan saudara hari-hari ini? Saudara puas dengan bisnis saudara hari-hari ini? Saudara puas dengan kebiasaan saudara di dalam pekerjaan saudara? Saudara puas dengan pelayanan saudara? Saudara puas dengan pekerjaan, karir saudara? Mari berani keluar out of the box, keluar dari box, keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu.
Sebab Tuhan mau saudara melihat perkara-perkara ajaib. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berani di dalam hal apa? Berani dalam melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau tadi kita berani keluar dari batas-batas kebiasaan, yang kedua kita berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, di dalam ayat yang ke-28, saya baca ayat 29 bagian B. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, ini pekerjaan yang mustahil. Kalau saya melihat banyak pesulap berjalan di atas air, waktu saya kecil, saya menganggap itu betulan. Itu sesuatu yang ajaib. Dan saya berpikir bahwa, kalau Yesus berjalan di atas air, banyak pesulap juga bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika saya dewasa dan saya mulai mengetahuinya, ternyata itu sebuah trik yang sudah dirancang sehingga orang bisa berjalan di atas air. Mereka menaruh kaca di bawah air itu dan mereka kemudian membuat syuting dan menampilkan itu seolah-olah mereka sedang berjalan di atas air. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang berjalan di atas air selain Yesus. Tetapi Petrus, saudara, berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saudara, Petrus keluar dari kebiasaan-kebiasaan atau zona nyamannya. Zona nyaman ialah apa, saudara? Zona nyaman ialah perahunya. Dia nyaman ada di perahu itu. Untuk apa? Yesus yang datang ke perahu. Untuk apa saya yang keluar dari perahu itu? Tetapi saudara, Petrus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyamannya. Dan saudaraku yang kekasih, ternyata Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara, ada manusia yang bisa berjalan di atas air, yaitu Petrus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudara mulai melangkah keluar dari zona nyaman saudara, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Sebagai seorang mahasiswa, saudara harus keluar dari zona nyamanmu. Mungkin engkau merasa bahwa saya sudah mendapatkan nilai yang baik, saya sudah puas dengan hasil saya. Saudara, Tuhan masih menyiapkan hal-hal yang luar biasa buat hidup. Para pengusaha mungkin sudah nyaman dengan usahanya, dengan segala kegiatan rutinitasnya dan tidak bisa mencoba lagi hal-hal yang lain. Padahal masih banyak hal-hal yang baru yang Tuhan siapkan dalam hidup. Saudara harus berani keluar dari zona yang nyaman itu. Sebab kadang-kadang iblis berusaha mengikat kita pada zona nyaman kita sehingga kita tidak berani untuk keluar. Kita puas dengan semua itu. Dan kita merasa bahwa semua hal itu sudah cukup. Tetapi Petrus seorang yang tidak puas. Dia keluar dari perahu saudara dan dia mulai menginjakkan kakinya di atas air. Dan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Waktu saudara melangkah keluar dari kebiasaan saudara melakukan hal-hal yang tidak biasa, maka Tuhan membuat saudara rise to level up. Saudara meningkat pada level yang lebih tinggi dalam kehidupanmu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berani di dalam hal apa? Saudara, Simon berani di dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang kekasih,
Ketika engkau mulai berani untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa, tantangan tidak sedikit. Engkau mulai hidup berbeda dengan orang dunia ini. Engkau mulai hidup berbeda di dalam hal rohanimu. Engkau mulai melakukan perkara-perkara yang tidak biasa untuk Tuhan. Maka tantangan itu tidak sedikit. Angin badai itu akan datang untuk menjatuhkan kehidupanmu. Tetapi saudara, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan masih ada bersama dengan engkau. Seperti Yesus berada di danau bersama dengan Simon. Selama fokus Simon kepada Yesus. Selama Simon menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Maka dia akan tetap berjalan di atas air. Tetapi yang terjadi pada Simon ialah dia mulai berfokus kepada perasaannya. Dia berfokus pada tiupan angin itu. Sehingga pada akhirnya dia mulai tenggelam. Saudara, ketika saudara mau rise to level up, saudara harus fokus kepada Yesus. Apapun badai, apapun tantangan kehidupan saudara. Badai COVID yang menyerang kita sampai hari ini. Saudara, hanya dengan menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, maka saudara akan rise to level up. Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan fokus kepada badai. Jangan fokus kepada perasaan. Jangan fokus kepada situasi dan keadaan hidupmu. Mungkin ekonomimu sedang sulit. Mungkin studimu sedang sulit. Tetapi waktu engkau menyerahkan dirimu total kepada Tuhan, maka Yesus datang sesegera mungkin untuk menolong engkau. Dan apa yang terjadi saudara, Yesus memegang tangan Simon sehingga Simon tidak tenggelam. Hari ini ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, engkau tidak akan tenggelam. Engkau akan bangkit pada level yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari di momentum ulang tahun gereja kita yang ke-8, mari kita komit bersama-sama. Rise to level up. Kita berani untuk keluar dari batas-batas kebiasaan kita. Berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau dunia berkembang dengan cepat dengan berbagai macam teknologi, anak Tuhan harus lebih pandai, lebih pintar untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, jangan lupa serahkan hidup total kepada Tuhan. Sebab hanya tangan Tuhan yang kuat yang mampu membuat kita tidak tenggelam terhadap segala badai yang menyerang kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Mari Tuhan sadarkan kami. Mungkin kami merasa bahwa kami sudah pada level yang Engkau kehendaki. Tetapi sebenarnya Tuhan masih memiliki banyak level-level yang lebih tinggi daripada saat ini. Di mana Tuhan mempersiapkan hal-hal baru, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang akan kami alami. Oleh sebab itu Tuhan taruh keberanian di hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Agar kami berani Tuhan. Berani karena kami mempercayai Engkau. Bahwa Engkau Tuhan atas hidup kami, atas keluarga kami, pelayanan kami, studi kami, keuangan kami, kesehatan kami. Tuhan atas segala-galanya dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut Tuhan untuk keluar, untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Dan keluar untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap melakukan firman Tuhan, mari katakan
Amin. Selamat hari ulang tahun Gereja UC. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin kami semua sampai sekarang. Saya mau kutip satu ayat dari Amsal pasal 16 dari ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus mendirikan gereja itu pasti ada tujuannya. Kami berharap gereja UC sesuai dengan tujuan Allah akan mau berjalan. Marilah kita maju terus setiap hari untuk mencari kehendak Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati jemaat gereja UC. Selamat ulang tahun yang ke-8 Unlimited Church. Maju terus bersama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun GKII Unlimited Church yang ke-8. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan mengurapi setiap pelayanan ke depan. Loving God and loving people. Shalom, mewakili Yesus Kids, saya mengucapkan happy birthday Yusi yang ke-8. Semakin diurapi, semakin diberkati, loving God and loving people. Happy birthday Yusi yang ke-8. Tuhan Yesus menyertai dalam semua pelayanan. Kiranya ke depan lebih maju, Tuhan memberkati. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yusi. Happy birthday, Yusi. Happy birthday, Yusi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yusi. Happy birthday, Yusi. Happy birthday, Yusi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yusi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena atas pimpinan dan pertolongan-Mu, Gereja GKII Unlimited Church telah berusia yang ke-8 tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami sekalian. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau gereja-Mu masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah perjalanan pelayanan di tahun-tahun yang akan datang, kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati, sehingga gereja UC akan terus maju, bertumbuh, berkembang, dan tentunya akan menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota, dan juga bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, berkati gembala, berkati setiap pengurus, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, dan berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu sehati, sepikir,
bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melayani, membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini secara khusus di Gereja UC. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu selama 8 tahun ini. Dan kami percaya perjalanan di tahun-tahun yang akan datang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan mujizat Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Dan kami akan melihat gereja ini akan bertumbuh dan terus berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari dengan iman katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya jemput kita semua berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, sebab atas perkenanan-Mu kami boleh dapat merayakan hari ulang tahun Gereja UC yang ke-8 tahun. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan hadir di antara kami. Tuhan telah menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami melihat dan merasakan perbuatan Tuhan, hadirat Tuhan yang begitu kuat di antara kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengembalikan segala pujian, segala hormat hanya kepada Tuhan. Dan berkenan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami umat-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bentangkan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta alam semesta, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, memberkati segala usaha pekerjaan bisnismu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, kesehatanmu, relasimu, keuanganmu, dan apapun yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Ia setia, Ia akan senantiasa menyertai engkau dan membuat perjalanan hidupmu berhasil dan engkau beruntung. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali, di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin.